Inilah ternyata kondisinya tidak sesuai apa yang dikatakan. Semua hancur. Tinggal tersisa gua dalam saja, dan itu pun sisa sepotong. Semoga jadi perhatian. Ini adalah kunjungan kedua kalinya kita ke sini. Karena di kunjungan pertama mereka bilang bahwa situs ini baik-baik saja. Lalu di kunjungan kedua ini kita bisa lihat kenyataannya. Hanya tersisa gua dalam, itu pun sepotong. Nah itu tuh sambungannya. Lihat sampai ke sini. Nah itu sudah pada jatuh. Itu nyambung tadinya kawan-kawan. Jadi ini lubang baru ini. Jadi bisa dibilang situs ini rusak. Nah, lalu gua Pemayung, gua Lawe, terus tempat persenjataan waktu zaman perang, zaman Sultan Matangaji, ini hilang sudah. Kira-kira Ya, masuk ke wilayah Buyut, gua dalam. Terang Pak. Ini gelap ya. Apa ada berapa? Lampu. Ih, apa ini? Lalai. Oh. Ini dulu tempat. Kalau pengen ketemu sama leluhur di sini puasanya. Ini dulu tempat ini nih, Sultan Matangaji. Sultan Matangaji. Yang enggak tempat pertempuran juga di sini. Dulu sampai ya itulah nanti sejarah Ki Muda. Ini mulut umat ini gorokan ini kebanyakan. Nah ini tuh kalau lihatnya sih ini airnya air apa ya? Kehirupan. Wahyu namanya. Habis. Sananya tuh gaib lah namanya. Ajaan kalau lihat dari kakak gaib sih. Pemayungan hancur. Pemayungan yang di atas. Udah hancur. Dulunya. Iya. Hancur. Nah bom semen, udah semen. Tahu ya. Ya kemungkinan memang udah hancurnya semen itu. Terus gua pare. Oh, pare hancur. Jadi tersisa cuma gua ini doang. Iya. Ya Allah. Tadinya ada berapa jual? Banyak. Parah di atas. Iya. Mau dikerukin. Berarti area situ juga udah banyak yang kena ya. Insya Allah. Tempo, oi. Oh ini. Dulunya ini tuh tepung. Dulunya. Tapi lubang di atas di sini juga ya. Inilah tempat dahulu Sultan Matangaji bertempur melawan penjajahan Belanda, lalu dikhianati oleh iparnya sendiri, Ki Muda. Sekarang keturunannya ada di Keraton Kasepuhan.
Inilah ternyata kondisinya tidak sesuai apa yang dikatakan. Semua hancur. Tinggal tersisa gua dalam saja, dan itu pun sisa sepotong. Semoga jadi perhatian. Sama si Akang di gua ini, di gua dalam Kang ya. Iya. Ini kawan-kawan bisa lihat. Ternyata ini sama beliau, sama Kang Umar ini. Entah kenapa bisa begini nih. Ini kayak bukan di tempat sendiri Kang Umar. Gimana tanggapannya? Apa nggak malu sama saya? Ini adalah kunjungan kedua kalinya kita ke sini. Karena di kunjungan pertama mereka bilang bahwa situs ini baik-baik saja. Lalu di kunjungan kedua ini kita bisa lihat kenyataannya. Hanya tersisa gua dalam, itu pun sepotong. Nah itu tuh sambungannya. Lihat sampai ke sini. Nah itu sudah pada jatuh. Itu nyambung tadinya kawan-kawan. Jadi ini lubang baru ini. Jadi bisa dibilang situs ini rusak. Nah, lalu gua Pemayung, gua Lawe, terus tempat persenjataan waktu zaman perang, zaman Sultan Matangaji, ini hilang sudah. Kira-kira Jadi Sultan Matangaji itu adalah salah satu sultan sepuh Keraton Kasukuhan Kesultanan Cirebon yang dibunuh oleh Ki Muda. Dan Ki Muda ini menghasilkan turunan yang sekarang menguasainya. kira-kira pihak yang bertanggung jawab siapa ini Om? Ya harusnya perusahaan. Apakah perusahaan tidak pernah mengatakan kepada pemerintah bahwa di dalam situs, di dalam perusahaan dia ada situs museum alam yang dimiliki rakyat Cirebon, yang dimiliki oleh Keraton Kasukuhan Cirebon. Jadi ini perlu dipertanyakan, karena setelah kita cek ternyata ini hanya hak guna pakai, bukan hak milik ya. Khusus wabil khususan PT Indosemen, kalian hanya hak guna pakai, bukanlah hak milik. Jadi pakai sepenuhnya, jangan kalian rusak museum alam milik Keraton Kasukuhan Cirebon dan milik masyarakat Cirebon umumnya. Dengan kata lain apa bisa disebut Kang Umar ini bahwa perusahaan ini meraut isi bumi tanah Keraton Cirebon ini? Bisa dibilang nggak? Ya, mereka meraup keuntungan, tapi lihat masyarakat kita pakai sejahtera karena titipan yang saya pada itu titip tadi dan fakir miskin. Maka seharusnya pihak PT Indosemen memperhatikan wilayah rakyat sekitarnya, tempat area mereka. Tadi nanti ada video-videonya kawan-kawan. Ini cagar budaya yang harusnya dinikmati masyarakat warga, tapi tak bisa. Kita bertamu di sini. Kayak bertamu di luar negeri, dikawal. Dulu kawalannya aparat ya Kang Umar ya? Kunjungan pertama kita dikawal oleh aparatur negara. Siapa nih yang teriak NKRI? Teriak NKRI itu. Tangannya di seperti yang kawan-kawan lihat itu. Dan kita sudah pemberitahuan beberapa kali Soal tentang masalah ini pada PT Indosemen, tapi belum ditanggapi. Itu. kira-kira pihak yang paling diuntungkan selain perusahaan siapa ini? Koruptor. Koruptor. Izin sembarangan, ngasih izin sembarangan. Dan rakyat tidak dapat apa-apa, Kang Umar? Dan rakyat tidak dapat apa-apa. Tidak dapat mereka apa? paling teriak, tidak mau diganggu kantong-kantong mereka. Apakah takut Kang Umar memberitakan ini di publik? Hak rakyat, darah kami darah pejuang bos. Disinilah Sultan Matangaji bertempur melawan penjajah Belanda. Dan sekarang titik ini malah diserahkan ke perusahaan. Dan dari sinilah titik awal kita berjuang kembali menghidupkan marwah yang syarif ya Tuhan. Amin. Saya kaget kawan-kawan betapa luasnya daerah ini. Tidak semua bisa kita liput karena saking luasnya. 1000 hektar. 1000 hektar. Dan sempat sakit hati. Sempat saya mau ngamuk dari di pos, kesinggung. Ya, kita mau berkunjung di situs. Ini kan milik Nusantara, milik pribumi. Masih kita mau berkunjung, mau ziarah di bawah ada pemakaman, mau ziarah dipersulit. Bahkan lebih sulit. Masuk hotel aja kita gampang. Biasa ini. Sampai bawah ini Kang Umar, left ke apa? Sampai bawah left. Ini siapa nih yang teriak NKRI ini? Siapa nih? Mana orangnya? Ayo kita. Hah? Mohon doa kawan-kawan. Mohon doa semoga membawa kebaikan ke semuanya. Kita setar dari titik ini, dari gunung ini ya. Ini ada gua nih. Tadi kita masuk nanti liputan masuk ke dalam, nanti kita tayangkan. Nanti kita tayangkan masuk di situ. Lupa bawa gimbal. Biasanya kita bawa gimbal. Ini kita nggak bawa gimbal.
Mamanya begini nyapu di mama. Oke, kan cuma 5 menit lagi ya. Doanya semua. Keren, nah itu makam nih, ini makam, situs makam itu. Tadi saya sempat ziarah dulu sebelum kemana-mana. Ini guanya, itu dalamnya nanti kita Hah? 15 beko. Wah ya sedikit halu, oke. Ini di makam ini tadinya mau disingkirkan makam ini kawan-kawan. Ini mirip Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ya, yang makamnya nggak bisa digusur. Ternyata di bumi Nusantara kita ini ada makam ini 15 beko. Ini barusan tadi kata Kang Umar, setelah menyaksikan ini kunjungan kedua di makam ini 15 beko rusak. Ada yang patah, ada yang mesinnya mati total, ada yang 15 beko lah. Entah ini apa, wallahu a'lam bishawab, tapi saya menyebutnya ini cara Allah menjaga situs agar tidak semuanya hancur. Semoga termasuk pada ayat fa'tabiru ya ulil albab, itu sudah menghancurkan 15 beko. Dalam artian ketika ingin dihancurkan makam itu, bekonya malah yang rusak, entah kalau udah tua atau apa, wallahu a'lam bishawab, tapi 15 beko ya. Ini sebagai bukti kawan-kawan, makam ini seorang pejuang yang dimakamkan di sini sebagai bukti tanah ini tanah keraton. Yang sekarang pengelolaannya dikuasai oleh perusahaan, dan anehnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin setelah live ini saya dibidik oleh para oknum-oknum pejabat ya, mungkin saya dipantau oleh para koruptor-koruptor, karena nggak ada yang berani meliput ini nih, bahwa tanah kita ini yang negeri tercinta ini, entah itu tinggal nunggu hari doang itu gunung mungkin, entah kapan itu, tapi sudah ada banyak gunung di sini yang sudah rata ini. Kalian yang ributin nasab-nasab ini tanah Nusantara nih, kalian kemana aja? Diem-diem wae. Ayo bersuara. Hasil bumi diambilin, sementara kalian ngeributin hal sepele, nasab. Tak berani kau ya lawan koruptor. Tak berani kau ya. Tak berani kau ya lawan koruptor. Lawan pejabat tak berani ya kau. Setan lu pada ngeributin nasab dong. Ya Kang Agus, mohon doa kakak semuanya, mohon doa. Ini yang akan kita hadapi, ini orang-orang kuat semua. Mohon doa lah kawan-kawan lah. Kita mengangkat dari perusahaan untuk mensejahterakan rakyat sekitar Cirebon, yang sudah diberikan dari perusahaan ke rakyat Cirebon, sehingga tanahnya diambil, kekayaan buminya diambil. Itu yang ingin kita perjuangkan. Siap Haji doang. Tapi kawan-kawan di sini nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk sembarangan di sini karena pintunya iya dijaga perusahaan. Kita pun atas nama masuk di sini atas nama keluarga keraton pun ya dipersulit, sempat bikin hampir emosi tadi. Saya mau ribut tadi dengan satpam di depan. Untung kita masih kontrol ya. Yang ngambil orang asing ya Kang, perusahaan ngambil keuntungan tentu ya perusahaan juga berbagilah, tapi yang jelas bukan dengan rakyat, dengan oknum pejabat. Garuda di dadaku, ya ayo sekarang gantian, ayo. Tapi kau takut, bilang aja kau takut ngadepin pejabat, banyak cakap kali kau. Tinggi tadi kita udah naik ke atas. Tak berani ya kau. Kamu itu beraninya ngeributin sama orang yang gak bakalan yang ngelawan. Saran aja Om bila marah-marah yang usah bikin konten. Tadi saya sudah live. Untung terkontrol kandangnya. Kalau nggak sampai terkontrol saya rekam semua itu. Satpamnya saya rekam semua. Saya sudah live, cuma handphone di tangan. Jadi saya live di TikTok. Om atau sudah Om, lu yang banyak bacot. Netizen itu kalau nggak dungu ya lucu. Sudah prosesnya 10 tahun, ini mulai mendekati puncak Om. Lu ngajarin ikan berenang ya Om? Om, lu ngajarin ikan berenang Om?
Ngajarin Om ya. Nggak boleh ngomong itu Kang. Kita punya peranan masing-masing. Hah? Om, ngajarin kan berenang Om. Saya mau ngelapor dulu, boleh?